Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang berada di luar sana, sahabat-sahabat saya yang berada di Singapura, Indonesia, Brunei, Malaysia, yang berada jauh di sana, UAE, Arab Bersatu. Harap-harap kalian semua sehat walafiat di samping kehidupan menjalani kehidupan seharian. Moga-moga kalian di sana dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, lancar segala urusan. Okey, bersama saya Azizan. Saya berasal daripada Perak, salah satu negeri di dalam Malaysia. Terima kasih kalian yang sudi bertandang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, comment and share on the channel. Jangan lupa tekan butang locengnya. Apabila anda menekan setiap notifikasi cerita-cerita baru yang saya uploadkan akan dapat kepada kalian. Moga-moga on the channel terus maju berkembang ke depannya dengan dukungan sokongan kalian sekalian. Okay guys, ingin saya menceritakan video yang kita akan react hari ini adalah tentang Palestin. Ingin saya ingatkan, Palestin ini adalah negara keluarga kita juga, yang mana kita sudah sedia maklum Palestin setiap hari dihimpit oleh tentera-tentera Zionis, tentera-tentera Israel. Setiap kali tentera-tentera Israel Zionis ni mengacau raya-raya Palestin. Kenapa? Kerana mereka ingin menjajah keseluruhannya. Kalau boleh, raya-raya Palestin yang berada di dalamnya dihalau, dibunuh, dihancurkan. Jadi kita sebagai negara-negara Islam, kita bersatulah membantu anak-anak Palestin, rakyat Palestin di sana. Alhamdulillah ramai negara-negara Muslim datang ke sana. Malaysia, Indonesia membantu melalui NGO beri bantuan. Alhamdulillah. Tanpa kita membuang masa lagi, kita terus mereact video daripada channel Indoline. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jom kita teruskan dengan tajuk Palestine is attacked by Israel, why Indonesia is always present. Palestine versus Israel 2021 latest. Okay, dengan kiraan Ciek 23 ZAS. Anak-anak Palestin. Halo Indobat, sahabat Indolai. Palestina adalah negara yang saat ini sangat membutuhkan bantuan dari seluruh umat muslim di seluruh dunia. Penjajahan Israel di atas tanah mereka membuat kesengsaraan terus berlanjut hingga sekarang. Di balik kesengsaraan tersebut, Palestina memiliki hubungan yang begitu mesra dengan Indonesia. Iya, tidak bisa dipungkiri bahwa Palestina dan Indonesia memiliki hubungan yang begitu dekat sejak dulu hingga saat ini. Bukan hanya karena sama-sama merupakan negara bermayoritas Muslim, tetapi ada banyak kejadian bersejarah yang pernah terjadi di antara kedua negara ini. Sejarah Palestina. Palestina pada awalnya adalah negara penuh kedamaian. Pada tahun 1900-an, Palestina merupakan bagian dari kekuasaan Ottoman. Pada waktu itu, seluruh umat Islam, Kristen maupun Yahudi hidup bersama dalam damai. Namun setelah Perang Dunia I usai, kekuasaan Ottoman pun runtuh. Ottoman adalah pemerintahan zaman Byzantine Utsmaniyah. Pada saat itulah para pendatang Yahudi yang berasal dari Zionis Eropa berdatangan ke Palestina untuk mencaplok daerah tersebut. Pemerintahan Inggris yang menguasai Ottoman Palestina pun memberikan izin Utsmaniyah kepada para pendatang Yahudi tersebut untuk tinggal di Palestina. Ketegangan dan kekerasan antara bangsa Arab dengan Yahudi pendatang pun membuat Inggris kewalahan dan pergi meninggalkan Palestina. Palestina pun diambil alih oleh PBB dengan kesepakatan pembagian daerah antara pendatang Yahudi dengan Palestina. Daerah Palestina kemudian dibagi jadi dua negara. Untuk Israel, yaitu Yahudi, mendapatkan 56,5% luas tanah, dan Palestina untuk Arab hanya mendapatkan 43,5% luas tanahnya. Kesepakatan ini ditolak oleh bangsa Arab sehingga menyebabkan perang Arab dan munculnya banyak gerakan baru seperti PLO dan Hamas.
perseteruan ini masih berlangsung hingga saat ini. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Palestina. Meskipun Palestina berada dalam jajahan Zionis Yahudi, namun Palestina tetap selalu berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan negara Muslim lainnya. Begitu pula dengan Indonesia. Palestina yang merasakan sakitnya dijajah ikut mendukung kemerdekaan bagi bangsa yang sama-sama dijajah seperti kita. Sejarah yang paling diingat tentang kedekatan Palestina dengan Indonesia adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Palestina. Ya, Mesir dan Palestina adalah dua negara yang paling pertama mengakui kedaulatan negara Indonesia. Dalam buku yang berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, M. Zain Hasan LC, terdapat penjelasan mengenai bagaimana Palestina memberikan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negaranya di sana. Bahkan, sebelum seruan pengakuan kedaulatan itu dikumandangkan, seorang saudagar kaya dari Palestina, Muhammad Ali Taher, datang ke Indonesia dan menyerahkan banyak sekali hartanya kepada Bank Arabia di Indonesia sambil berkata, "Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia." Kemesraan Indonesia dan Palestina hari ini. Kedekatan Indonesia dengan Palestina tidak hanya terjadi di masa lalu. Bahkan hingga saat ini Indonesia merupakan negara yang paling dicintai rakyat Palestina. Banyak warga Palestina yang selalu bahagia melihat orang Indonesia datang ke sana. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang paling banyak memberikan bantuan kepada mereka. Direktur Komunikasi ACT atau Aksi Cepat Tanggap, Nurman Priyatna Fatah mengungkapkan, Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan di sana. Mereka sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Mereka terharu. Mereka tahu bahwa Indonesia bukan negara yang kaya seperti negara-negara tetangga mereka yang kaya minyak, tapi bisa bantu banyak. Bahkan menurut seorang warga Palestina, Syekh Ahmad Badawi mengaku, sepanjang ia berinteraksi dengan bangsa-bangsa di dunia, dengan berbagai karakter, bangsa yang ramah dan lembut baru ia temui di Indonesia. Bahkan menurutnya, Indonesia nampak seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Keindahan alam dengan pemandangannya yang indah, buah-buahan, sungai dan gunung-gunung. Saya selalu berdoa untuk mereka dan berharap dengan donasi yang mereka berikan ini mendapatkan pahala dari Allah, pahala orang yang berjihad di jalannya, ujar Syekh Ahmad Badawi. Saking dekatnya Indonesia dan Palestina, banyak warga Palestina yang telah hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Banyak anak-anak yang sering menyanyikan lagu ini sebagai bentuk terima kasih mereka kepada kita. Bahkan, kita bisa melihat di media sosial betapa banyak warga Palestina yang mengucapkan terima kasih melalui tulisan mereka. Meskipun perang ini belum berakhir, namun secercah harapan dan kebahagiaan terlihat dari senyum mereka yang begitu tulus. Kita doakan saja, semoga negeri yang cinta damai itu segera bisa dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian kembali. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu saja, banyak negara-negara lain berharap Indonesia terus berperan dalam kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Untuk Indonesia, kemerdekaan Palestina merupakan jantung politik luar negeri. Indonesia turut serta membantu dalam berbagai masalah yang dihadapi Palestina, dan sama sekali ini jangan dipandang sebagai upaya tindakan yang membuang-buang uang. Begitulah kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto. Menurutnya, banyak negara yang berharap peran Indonesia semakin ditingkatkan lagi dalam pencapaian solusi dua negara di Palestina dan Israel. Harapan itu muncul dari negara-negara seperti Eropa dan Asia lainnya. Karena kalau Eropa yang turun, itu sudah pasti ada tujuan tertentu bahwa mereka akan tidak berpihak kepada Palestina. Meskipun demikian, Hikmahanto menyarankan tidak perlu ada negosiasi dengan Israel. Menurutnya, tidak akan ada kesepakatan yang dipenuhi oleh negeri Zionis itu. Kalau menurut saya, tindakan Israel itu memang sudah melanggar hukum internasional.
Banyak yang mereka lakukan bahkan terhadap warga sipil Palestina imbuhnya. Dalam beberapa pekan terakhir, telah terjadi peningkatan tajam dalam ketegangan dan kekerasan di tepi barat yang diduduki terutama di Yerusalem Timur. Ini dilakukan karena penggusuran keluarga Palestina dari rumah mereka demi pemukiman Israel. Pasukan keamanan Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dengan menyerang jemaah di dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka juga menembakkan peluru berlapis karet, gas air mata, dan granat setrum. Oke guys, itu saja tadi. Sama-sama kita mereaction, sama-sama kita menonton rakyat Palestin menderita di atas perbuatan Israel Zionis. Setiap hari, setiap saban waktu mereka menghentam penduduk Palestin, sama ada dengan kekerasan, dengan kekejaman. Apa yang kita tengok kadang dekat berita tu terlalu menyedihkan. Tapi Alhamdulillah ramai negara-negara Islam bersatu memberi donasi, memberi bantuan ke negara Palestin. Di Malaysia juga ada NGO yang sering membantu rakyat Palestin, antaranya Aman Palestin, Aqsa Sharif ataupun MyCare, NGO Cinta Gaza Malaysia, Mercy Malaysia, Malaysia Relief Agency MRA, Viva Palestina Malaysia, Global Peace Mission GPM Malaysia, MAPIM dan sebagainya. Banyak yang menghulurkan bantuan ke Palestina. Oke, ini saja guys untuk info hari ini. Sebelum kita berundur, jangan lupa on the channel, subscribe, like, comment and share. Jangan lupa tekan butang loceng agar on the channel bisa terus maju berkembang di masa depannya dengan dukungan sokongan kalian semua. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.